Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Babe Ibnu. Pada video kali ini saya mau berbagi cerita yang barangkali teman-teman bisa ambil manfaatnya daripada sekedar disimpan di galeri aja. Jadi tanggal 5 November akan diselenggarakan acara tahunan Linux di Indonesia secara offline untuk pertama kalinya setelah sebelumnya 2 tahun kita diterpa pandemi sehingga kegiatan di luar ruangan menjadi terbatas. Pada acara kali ini saya terpilih sebagai salah satu pembicara dari 20 lebih pembicara yang ada di ILC ini. Masya Allah. Saya berangkat dari area Jakarta Selatan menuju ke stasiun Pasar Senen menggunakan taksi online. Sebenarnya ada sih KRL yang bisa melewati stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir, tapi hanya sekedar lewat saja, tidak menaikkan atau menurunkan penumpang. Tapi kemungkinan nanti bisa ada perubahan setelah stasiun Sentral Manggarai sudah siap, sehingga kereta jarak jauh bisa dipindahkan startnya dari sana. Bagi kalian yang berangkat sendiri dan ingin menghemat ongkos, mungkin bisa naik kereta dan turun di stasiun Juanda. Nah, dari sini bisa lanjut ke stasiun Pasar Senen ataupun stasiun Gambir menggunakan angkutan lain, misalnya ojek online. Saya memutuskan untuk menggunakan transportasi kereta selain karena membawa anak istri, jalan-jalan yang pastinya akan membengkak biayanya kalau naik pesawat yang harganya sedang tinggi-tingginya saat ini. Saya juga belum pernah naik kereta jarak jauh, jadi mau mencoba pergi dan pulang naik kereta dengan rute dan jenis kereta yang berbeda pula. Ada beberapa pilihan transportasi menuju lokasi, yaitu di Sidoarjo, yang mana akses utamanya itu adalah kota Surabaya. Nah, dari Surabaya ini menuju tempat acara di UMSIDA atau Universitas Muhammadiyah Sidoarjo memakan waktu sekitar 40 menit dari pusat kota Surabaya. Untuk menuju Surabaya bisa melalui Bandara Juanda, Pelabuhan Tanjung Perak, stasiun kereta misalnya stasiun Pasar Turi. Ada juga sebenarnya sih stasiun yang dekat sekali dengan lokasi acara, yaitu stasiun Sidoarjo. Hanya saja jadwal keberangkatannya untuk saya yang berasal dari ibu kota hanya ada satu pilihan, yaitu kereta menuju Malang, dan hanya ada di sore hari menjelang maghrib. Wah, nggak asik banget kan selama perjalanan gelap, kecuali kamu udah sering pergi nih dan bosan melihat pemandangan. Selain itu juga ada para bismania yang naik bus antar provinsi menuju Surabaya atau terminal yang terdekat dengan lokasi. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kalau jadwal langsung menuju Sidoarjo hanya ada malam hari, maka saya memutuskan untuk berangkat dari Jakarta menuju Surabaya saja. Jadwal yang saya pilih adalah sekitar jam 8, jam 9 pagi agar sampai di Surabaya tidak terlalu malam. Karena selama safar saya akan tinggal dengan kerabat saya di Pasuruan, sehingga butuh waktu lagi untuk menuju ke sana dari stasiun. Ada beberapa pilihan untuk menuju Surabaya naik kereta mulai dari harga 104.000, yaitu kereta Erlangga, kereta ekonomi yang bersubsidi, jadi harganya bisa lebih murah. Namun disarankan bagi teman-teman jika mau naik kereta ini bersama-sama dengan keluarga, misalnya 4 orang. Dikarenakan formasi duduk kereta ini saling berhadapan 3322, yang mana cukup sempit sehingga dengkul akan beradu selama perjalanan, yaitu belasan jam ya. Nggak asik banget kan kita berhadapan-hadapan dengan orang yang nggak kita kenal. Pilihan kedua yaitu kereta Dharma Wangsa dengan keberangkatan dari Pasar Senen yang memiliki kelas ekonomi dan eksekutif. Saya memilih kereta ini karena jadwalnya masih cukup santai ya, masih bisa sarapan pagi karena kereta berangkat pukul 8.55 dan sampai di Surabaya tidak terlalu malam, sekitar 19.35. Untuk harga bervariasi, semakin jauh-jauh hari kalian memesan, kesempatan mendapatkan harga lebih murah akan semakin besar. Nah, saat saya memesan, harga yang didapatkan 390 ribuan. Kalian bisa menemukan harga yang jauh lebih murah jika memesan jauh-jauh hari. Jika semakin mendekati hari H dan peminat banyak, harga bisa melonjak juga sampai 500 ribuan. Pilihan ketiga yaitu kereta Argo Bromo Anggrek yang berangkat dari stasiun Gambir. Kereta ini lebih bagus, lebih cepat dan sedikit berhenti, jadi perjalanan hanya akan memakan waktu 8 jam lebih sedikit. Qadarullah, saat saya mau pesan harga tiketnya mendekati 700.000 karena stok harga tiket yang lebih murah sudah habis. Untuk fasilitas di kereta ini
Ada toilet di setiap bagian depan gerbong kereta, yang mana toilet yang ada pada gerbong saat perjalanan kali ini yaitu WC-nya duduk ya. Kemudian ada gantungan baju, exhaust, jendela, wastafel, cermin, dan tempat sampah. Untuk kelas eksekutif, semua kursi menghadap ke depannya. Hanya saja karena bersama keluarga dan agar bisa saling tatap muka, jadi saya memutar arah kursi ke arah belakang. Ada juga fasilitas meja lipat untuk makan atau bisa sambil kerja dengan laptop mungkin agar tetap produktif selama perjalanan. Kemudian di sini ada simbol WiFi dan colokan, tapi sayangnya tidak aktif WiFi-nya. Untuk colokan hanya boleh digunakan untuk perangkat gadget seperti handphone, tablet maupun laptop ya. Kereta berangkat tepat waktu pada pukul 8.55 WIB dari stasiun Pasar Senen di Jakarta menuju stasiun Pasar Turi di Surabaya dengan waktu tempuh kurang lebih 10 jam 40 menit. Sayangnya di kereta Dharma Wangsa ini yang saya naiki kali ini tidak tersedia musola. Agak bingung juga jadinya ketika mau sholat, karena ada 3 waktu sholat yang dilalui selama perjalanan, yaitu zuhur, asar, dan maghrib. Namun bagi yang muslim tidak perlu khawatir, ada beberapa opsi yang mungkin teman-teman bisa coba berdasarkan kesanggupan teman-teman, dan ini sudah berkonsultasi dengan ustadz tentunya, yaitu diantaranya sunnah selama safar adalah mengqashar sholat zuhur, asar, dan isya. Jadi hanya 2 rakaat, yang tadinya 4 rakaat. Kemudian kereta cukup lama berhenti di stasiun Cirebon dan Semarang, yaitu sekitar 10 menit. Jadi teman-teman bisa sholat di musola stasiun ataupun di area stasiun yang dekat dengan kereta jika memungkinkan. Karena hanya 10 menit, diusahakan berwudu terlebih dahulu di toilet sebelum kereta menuju stasiun tersebut. Ya bisalah ya 2 rakaat 2-3 menit saat kereta berhenti untuk zuhur dan asar. Lebih baik lagi jika bisa dijamak sekalian jika sempat. Jika tidak memungkinkan, entah karena khawatir tertinggal ataupun karena baru pertama kali naik mungkin bingung, atau karena kesulitan lainnya yang kadang terjadi selama safar, teman-teman bisa mencari ruang kosong di kereta saja untuk sholat. Untuk posisi sholat jika memungkinkan tetap dengan posisi seperti biasa, berdiri, ruku, dan sujud. Namun jika tidak bisa karena keterbatasan tempat, mungkin teman-teman bisa berdiri dulu, kemudian ruku, dan untuk sujud bisa dengan posisi duduk saja di kursi kereta. Atau teman-teman bisa posisi duduk penuh dari awal bagi orang yang tidak mampu seperti orang tua misalnya, karena guncangan di kereta ini cukup lumayan terasa. Kemudian kita tetap sholat dengan menghadap kiblat. Jika kereta ke arah timur, berarti arah kiblat berlawanan dengan arah kereta. Namun harus dipastikan terlebih dahulu, mungkin dengan kompas ataupun aplikasi penunjuk arah kiblat, karena terkadang kereta berbelok beberapa waktu ke arah utara dan selatan sehingga kiblat berubah. Namun secara umum kereta mengarah ke timur ataupun ke barat. Untuk maghrib dan isya mungkin teman-teman cukup jamak aja sesampainya di stasiun tujuan, karena musolanya nggak jauh dari tempat kita berhenti di tujuan. Sekitar 19.35 akhirnya kereta Dharma Wangsa tiba di stasiun Pasar Turi. Bagi kalian yang ingin sholat bisa langsung di musola karena cukup dekat dari tempat kereta berhenti. Adapun saya ingin bergegas menuju parkiran untuk lanjut ke tempat bermalam yang masih 1 jam menggunakan taksi online dari stasiun. Untuk keberangkatan awal harus melalui tenda khusus ya di sini. Kalau kalian menunggu di pinggir jalan tidak akan diangkut oleh supirnya, karena mereka sudah bekerja sama dengan pihak stasiun dan sudah menjadi peraturan lah.
Oke, sekian video part 1 kali ini. Jika kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Baba Ibnu pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.